Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun. Wa qala qawlu 'alaihim bima dzalamu fahum la yantiqun. Wa yawma nahsyuru lan ing dalem dinane jiring ingsun. Uskur tegese ilinga sira Muhammad to ilinga sira. Ngeleno yauma nahsyuru min kulli ummatin. Yauma nahsyuru ing dalam dinane jiring ingsun min kulli ummatin, saling saben-saben umat. Tak jiring faujan hale rombongan atau hale kelompok, jamaatan iki hale kelompok. Kelompok miman sanging wong juga dibukang gorohno sapa man di ayatina ing ayat-ayat ingsun. Wa hum taiman sing juga iku ru'asa iku pira-pira tokoh-tokoh kufar al-madhuuna kang den unut. Falu mongkote kufar yuzauna iku dan giring ngarep nganti tok guri yuzaun digiring kabeh sapa kufar. Ai ijma'una keseden kumpulna sapa kufar. Maknane yurat tu keseden balekno apa akhirum akhire kufar. Ila awalihim tumapa mareng ngarepe kufar. Sing ngarep dikon ngenteni nanti sing iki tok ngarep. Semua yusapu nam kon uliden giring kabeh. Ilang ngarep digiring maring neraka. Hatta idza ja'u sing nalikane teko-teko kufar, maka ana hisab ing bangunane hisab. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring kufar, dawuh akan gabtum di ayat. Ana ta mendustakan sira kabeh anbiya ing pira-pira nabi-nabi ingsun. Kowe ngorono di ayat tegese ing ayat-ayat ingsun. Toh walam tu khitu hale orang liputi sira kabeh, hale orang nguasai sira kabeh. Kowe orang nguasai min jihati takdzibikum saking sisi alasan kowe ngorono sira kabeh. Biarkan ayat. Apane ilman kok pengetahuan. Amma jauh to ing opo fi ing dalam amma dari wong umat ing dalam nama al-ijab kamiya di kampus iki kamiya. Za mausulun. Ai mal lagi kese ute opo kuntu mono sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Bima lan perkara umur tukang den perintah sira kabeh iklan. Wa wa alan tumipo apa al-qaul. Wa wa alan tumipo apa al-qaul apa titah utawa pengucapan. Hakka tegese tumipo apa aja siksa alih mengatasi kufar. Dimar lan perkara dolan kang padha dolim sapa kufar asyraku tegese sebab nglakoni syirik sapa kufar. Faru mongko kufar lan dikuna iku ora padha bisa ngucap sapa kufar. Illa hujata krana ora hujat mujib lan kufar. Alam yaro anna ja'alna laila yaskunu fihi wa an-nahara musira. Alam yaro ana ora padha ningali sapa wong akeh ana ing satemeng senawa jalna gawe ing senawa lan nabi sing ingsun ala iki. Agawe lihat gun supaya bisa tenang sapa wong akeh sing dalam lain. Kalau irihim kok liyane kufar, maksudnya liyane wong kafir lan bisa tak bengi iku tenang. Wa nahar lan ing ina tak kaya musiron ing padang. Di makna ibsoru bi kan ngomano kang iku ibsoru iso den gawe ningali apa ing dalam nahar. Ya tasarruf supaya tasarruf sapa wong akeh ing dalam nahar. Inna fi dzalika ta'ala ing dalam kafir ayat ini dadi ayat. Dilalatin to dalalatin tekse dadi pira-pira petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kudrat wa ta'ala li kaum yu'minun mereka kaum sing iman. Khusus yang tertentu anak sopa kaum mukminun di fikri kelangka sebut yang difahim krono oleh manfaat no kaumun yang sing mukminun jika kelawan ayat biliman yang dalam iman bikilafil kafirin hal yang berbeda ini berapa kafir wayo mayun fatu bisu. Jadi kalau terang itu terus ketika jengben teng mahsyar itu tiang kafir sinten mawon pokoknya yang kafir itu dikirim ketemu Allah terus Allah takok akan zabtum bi ayati walam tukhitu biya napa ilman. Apa alasan Anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku? Padahal Anda tidak menguasai secara ilmiah. Ya Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini munfair. Kamu tidak apa-apa mendustakan ayat saya asal Anda bisa membuat alasan dan alasan itu ilmiah. Ya alasan itu apa? Ilmiah. Tapi tentu mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. Mulanya ketika ada ulama-ulama ahli tauhid, kowe nak kepengen imanem kuat, iku kudu gak bodoh itu artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, foto modern ilmiah pinter golek duit. Pinter ngatur pajak ku jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngeten kan. Apa namanya ngatur kula ilmiah yang kowe mesti diridani pangeran ngeten lho. Ilmiah itu satu fakta yang tidak terbantahkan oleh objek.
atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kalau kalian ini ilmiah yang mesti diridani pangeran, teman tak warai. Ilmiah yang mesti diridani pangeran itu jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan. Jangan jadikan patokan nopo hukum. Mergo piye statusnya nopo nopo objek. Jadi rasionale Quran itu gampang. Misalnya ngeten, contoh paling nyata. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan somben iku wong sakwise mati dadi lemah, dadi tulang belulang, niku ditangekno saka kubur terus menghadapi hisab. Nggih menghadapi napa? Hisab. Terus wong kafir komentar, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman, a inna lawabun." Sebagian ayat macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedhei. Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang sudah membiru sekali, diremet. Tentu kan terus hancur lebur, terus disaurkan yang wajahnya Kanjeng Nabi. Masa kayak gini nanti bisa bangun lagi. Kanjeng Nabi main mawon, nggak ada wong gendeng, main mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu biabaina in kuntum shodiqin, kalau kamu benar Muhammad. Orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada 3 hujah ya, 3 logika yang dibangun orang kafir. Masa barang hancur bisa kembali lagi. Terus 2, buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah kalau kamu punya ilmu cara pengiran, orang ilmu pada urusan pajak boleh duit, buatan ilmu nih. Niku uang kepengen maafan, tapi buatan apa? Buatan ilmu. Nyata logika. Sekarang sama saya tanya, kita ini mukmin, ya soleh, ya alim, ya waras, tapi kudu yakin alim, so yakin mana era berono bukti ini, yakin, teman kudu yakin. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya anak alim saya tahu. Ya. Mohon kok diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sampean tak bedhei, tak wari logika sing mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud itu objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang itu objek apa subjek? Objek. Mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran Anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sendiri karena dia objek. Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun nggak akan bisa menata lagi, yo gendeng. Wong objek kok mengukur subjek. Nah manusia itu objek, awal wujudnya ya objek, nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur, maka tidak bisa kembali dengan sendirinya, benar kalau tidak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu mengambil kesimpulan, yang bikin pun nggak bisa mengembalikan, yo gendeng, teke waras, yang bikin kok tidak bisa. Dengan kamu mensifati yang bikin, artinya hebat, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat. Kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama, bisa gawe kue, pate loro, pakai pate rentel, bisa gawe BPKB. Oh itu sudah hebat. Soalnya mesan, bisa selingkuh, malah nakal-nakal. Uang bisa gawe detail ngono itu. Soalnya punya aset miliaran triliunan. Itu kan uang sendiri, betul tegas sendiri. Terus mati ya itu. Kamu katakan yang bikin pun tidak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya, yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, terus mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Sampai kalau gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolak ukur atau rujukan hukum? Berhubung bisa hancur, maka tidak mungkin kembali. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukum. Yang jadi rujukan hukum tentu ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang,
HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja, ya benar. Tapi kalau kamu bilang yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya mungkin mungkin nggak kok nih dua bisa itu nggak kok nih nyisor kayak geser pak ya, nah. Makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diri dan Allah disuruh berlatih hanya nyifati Allah. Kamu jangan menyifati kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini tak warai caranya wiridan Asmaul Husna. Cuma bengak-bengok ora jelas. Bengak-bengok ora paham nganggo sistem ramai di tongkos ora jelas. Wa wallazi yuhyi wa yumiitu. Itu enggak usah objek. Allah itu zat sing yuhyi yang menghidupkan. Terus yumiitu yang matikan. Kamu tidak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya, kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya gimana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu hidup. Ya sudah kita hanya menikmati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Ya saya tidak tahu. Zaman saya wujud dia tidak tahu, zaman saya hidup dia tidak tahu, tahu-tahu ada. Tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu mati. Ya sudah setelah mati objek ini terserah subjeknya. Nanti mau dibikin apa? Nah minati Allah jadi anak sampean api neraka ya dapat neraka. Nah Allah ngesakno ning swarga ya murah roh. Sekarang anut. Berhubung anut terus pokoknya paham. Anak harus tahu. Harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua. Mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Mas, kalau betul, teori Anda betul orang bisa mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati, bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad jaga gak mampu. Mas, nyatanya kayak seorang yang mati, berarti kayak bohong. Nah, mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolak ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah, yang punya ukuran itu siapa? Kan mereka. Mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu, kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh meraktekkan. Mat, nak panjang mau mati, kui sore penai, saya mau mati tangekno. Lu yang ingin tangekno tuh Kanjeng Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Lu mereka sing ingin kok Kanjeng Nabi dikongkon. Mestinya mereka ini ditangekno dhewe sing ayo takoki bareng-bareng, kowe sing kepengin kok ngongkon aku. Paham ya? Paham ya? Fair apa enggak? Enggak fair kan mereka yang ingin tapi Nabi Muhammad sudah dikur. Ini waktu balik kaya rakyat sejahtera, terus aku kiai ini kon mikir. Aku orang sejahtera kok kowe. Ini sejahtera kowe sejahtera apa dhewe kok. Itu ukuran-ukuran yang besarnya tapi rekayasanya orang kafir. Kalau betul orang bisa hidup lagi, buktikan orang yang sudah mati hidup lagi. Tuh, yang membuktikan itu siapa? Mereka. Yang disuruh Nabi Muhammad. Fair enggak? Mereka yang punya keinginan korbannya orang lain. Fair apa enggak? Tidak kan? Nabi Muhammad adalah belum nurut itu kayak gendeng. Jadi Nabi Muhammad sampai para petangga Nabi itu nggak takut ibarat-ibarat mesin kartu ya. Lainnya ono kena adil berabang tak adil iwak. Pak semurah pak. Tapi murah mesti karang murah-murah aja. Oh aku yang berabang kok. Nah ini yang Allah meritik mereka walam tuhi fiha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek jadi rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja, goblok kok gendeng. Misal boleh lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia, pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Digendeng tapi omongan kok. Paham betul maksudnya? Makanya itu cara berpikir
Quran itu rasional sekali. Jadi secara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah, misalnya wal khalaq, Allah itu ya alim, ya qadir, ya khalaq, ya wahab. Zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati. Ya sudah seperti itu. Mulanya kita ben ati mati yo eling-eling. Gusti zaman kula ora urip ya ora roh carane, saniki kula mati ya ora roh carane. Mungkin waya tangi malih ya ora roh carane. Cuma kula ngertos annaka ala kulli syai'in qadir. Kula tahu bahwa engkau ala kulli syai'in. Ya sudah begitu terus mati. Nah itu kalau wajib orang yang mati wae wis penting. Nah itu saya mati ya mati ae rasa pamit. Yang penting kowe di keyakinan Gusti kula zaman urip ora roh carane, sakniki zaman mati nggih boten roh. Padha-padha kula namung objek, namung makhluk. Mumpun terserah jenengan. Aja kaya wong kafir berhubung ora roh carane debu jadi manusia lagi, kemudian nganggep itu mustahil. Itu kan aneh. Itu jenenge walam tuhitu biha ilman. Jadi sebenarnya Allah itu nggak apa-apa kalau kamu ilmiah nggak apa-apa debat saya kata Allah. Tapi ya tentu mereka ada akan ilmiah karena mereka mau gendeng khusus parah tenang. Nah sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek. Kalau saja misalnya gue seneng duit atau seneng cawe itu ayu, saya ada bisa hidup tanpa anak itu. Mau objek terjadi ukuran. Zaman gue orang seneng cewek itu ya surut. Gue seneng cewek itu aja gede. Nyatanya ya urut. Tapi saya tidak bisa hidup tenang, nak runtuh cintanya dia. Lo objek harus jadi ukuran. Objek itu tidak bisa jadi ukuran. Subjeknya kan kamu. Terserah kamu pakai ukuran apa. Karena ukuran itu kamu ciptakan, akhirnya kamu ya seperti itu. Coba ada kamu ciptakan. Misalnya gue rodo angkuh sedikit. Wong bergantung jauh itu. Tapi wong lanang bergantung jauh itu. Nanti senengi ya keren, senengi wino. Sekarang dia gede. Orang-orang kan mulai agak egonya agak hidup, agak normal. Wah seneng ibu ino, disenengi ino keren. Mulanya Nabi itu jarang seneng wedok, tapi disenengi. Tapi Nabi bukan dengan. Kok Allah itu isin Nabi ini seneng tapi gak di. Jadi jenenge Nabi Yusuf itu bukan. Lepas wedan orang Nabi Yusuf berkono. Nabi Muhammad itu ganteng-gantengnya kok. Jenenge cinten itu. Sopo dengan anak Yahudi, Sofia binti Huya itu anak Rasul. Ini gue ngerti nak nabi garwane ke atas. Ini gue derek perang bapaknya mau kepen romong kok terkenal ganteng itu. Melok perang, padahal dia neneng, anak kiai joran, saya melok perang. Mau kepengen rom gantengnya Nabi Muhammad. Bareng rom gue ganteng tenang terus, rainya gak mungkin. Nak rai goro gak mungkin. Mana dia menangi debatnya bapaknya sama pamannya itu debat. Bodoh-bodoh tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu ikut sing dijanjikan oleh Taurat. Ayo do iman, muhsin, kita tokoh kok iman. Iku anaknya ngerti debat. Bareng ngerti Nabi Muhammad ganteng tenang terus gak mungkin pembohong. Ini donga mbek pangeran soal perang ku kalah. Nak kalah bedene ditawan. Bareng dene ditawan tenang sesuai aturan perang, pokoknya ghanimah di sing nyekel cawe itu ya dadi ghanimah. Kena dihal kalah itu juga ganteng. Barang kena dihal, aku sahabat bunga-bunga ya Rasulullah, Sofia putri raja. Kabeh kita ora rido, nak kena apa? Dihal, kudu kena jenengan. Masyhur itu akhirnya dihal yang meminapi khut sabyan wiru. Kemek sapa itu penting ora Sofia. Akhirnya Sofia itu ditawani Nabi, kowe milih tak balekno keluargamu tapi bayar tidak. Bayar tebusan, apa rasa bayar tebusan tapi jadi bujuk. Jadi Sofia, dimilih jadi bujuk ini. Kau dari edan Nabi itu zaman urung perang, kau Nabi yang ada alamat orang keramat itu disenangi orang kok tentang perang. Anak seneng orang pasti keramat, baru ya seneng orang pasti. Kau disenangi itu kondang berarti. Kayak Nabi Sinten Yusuf, Nabi Sinten Nabi Muhammad. Macam ngoten aturannya ngoten. Jadi kalau kalian ini malah kita warai, begini masalah ridani pengiran juga. Ini taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan dukun. Udah pengiran. Dia halika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Kesannya pengiran
Nak wani urip ya urip sing ngerti bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wayah ya man hayya ambayina. Nak wani urip ya urip sing roh bukti kebenarane Allah. Kebenaran Allah termasuk kitab Rasulullah dan sebagainya. Caranya piye? Caranya wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan hukum. Dia coba orang kafir berhubung lemah itu tidak mungkin jadi manusia meneh. Nggih. Tanah, gamane manusia jadi tanah kok. Wah mustahil. Lah mergo mikir mustahil objek. Paham ya? Mobil yang sudah hancur itu objek. Kamu mengatakan nggak mungkin kembali lagi. Ya tentu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau Anda ngomong pabrik mobil ini tidak bisa nata ulang, pasti orang menertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampai saya kita balik lagi. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya di wahyu, somben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah yang buku sujud yang bersaksi, yang buku maksiat. Kamu mikir, wah itu mustahil, masa lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi Anda terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mokal tanah. Kira rasanya jadi Nabi Adam. Ngomong kira rasanya jadi Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu, nggak ada temannya, nggak ada siapa-siapa. Jelas-jelas dia tahu kalau diciptakan dari tanah. Itu kira-kira tiap makhluk tanah itu dulurku. Iki mbahku. Iki asal usul. Sehingga itu memang zaman itu nggak pernah diagam mohal kalau tanah bisa ngomong. Sampai Nabi Adam naruh tanah nangis. Jangan-jangan itu saya. Karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah. Sama seperti ilmuwan sekarang. Ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu nggak tertarik dianalisis. Tapi kalau melihat sperma, ini asal usul manusia. Sehingga dianalisis. Ternyata di situ ada kehidupan. Setelah dianalisis, kekuatannya berapa, bisa disimpan di lemari es berapa bulan, terus nanti bisa ditransfer ke Indung berapa. Karena dia tahu. Padahal mani ya benda mati, secara kasat mata mani itu benda mati. Tapi ilmuwan tahu itu benda sama. Allah tahu manusia itu dari tanah. Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan. Mau objek, bisa kok. Nyatanya itu jadi materi ini habis itu. Paham sih kalau maksud. Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah, makanya ketika Nabi ditanya itu, nak jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fasik-fasik, yuk syaruna kufatan auratan, yang sunah ala wujuhi. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah. Sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah? Jawab Nabi sederhana. Zat yang kuasa menjalankan pakai kaki, tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama, atau aktor yang sama, atau pencipta yang sama, pasti bisa menjalankan dengan wajah. Jadi intinya kalau berpikir subjek, semuanya menjadi semuanya menjadi apa? Nah, orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Itu berat, berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenang. Ya, nopo jadi nopo? Jadi goblok. Jadi penting. Nah, dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek, cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi, Muhammad kalau bukti Anda benar, saya minta kusoy atau bapak Anda hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir. Yang bikin tolak ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Dia subjek mengorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolak ukuran, harusnya dia yang membuk. Jika pemalah Nabi Muhammad itu kongkong. Itu fair apa enggak? Enggak lah itu. Ojo kok malah koyo wong munafik. Lho sebelum Muhammad ra iso atau ditantang ngono wae yo gendeng. Malane wong kafir akeh gara-gara terus mereka cara berpikir lho sebelum Muhammad gak iso ditantang ngono. Ra iso. Yo repot wong sing nantang mereka bareng Nabi ra iso korbane. Yo lah akhire dadi kafir. Sing munafik dadi tetep munafik. Waktu kali kula misalnya terkenal ki keramat terus rogen sowan. Gus nak jenengan keramat tenan. Niki lho jago. Jenengan dongakno dadi mak. Nak ora tak percaya ke keramat. Wong sing kepengin kuwe kok korbane aku.
Barang aku ora iso tenan mulai wae jebule Gus wae wong biasa. Dadi nomor iki ora iso. Lho yang ngukur kan dia. Yang ngukur dia, yang ingin dia kok aktor kon wong iki. Mulane kiai itu juga terkenal dengan mandi, ora apik. Mane kok masyarakat itu ukuran sih. Mereka orang jarang tuh. Kemudian di mobil kada lor, salam itu tidak 200.000 wae, bareng rada di jebule dungane ramalan. Salam 200.000 jalur node di nopo. Bupati bareng rada di jadi dungane kiai ini. Sama. Jalur ada di sini mergo medhit di gelem tuku larang tetep dadi zaman akhir. Perkepala 200.000 mesti nopo? Ya enggak ada yang kiai ini 200.000, malah masyarakatnya ra dikai iku. Jadi kita sekarang itu seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang itu atau orang munafik itu mergo dawuh pangeran walakinna aktsarahum ya jalun kadang dirjakno layak itu. Memang enggak punya akal. Kenapa tidak punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Hanya tolok ukur harusnya subjek, bukan Allah. Iya lagi. Geleng-geleng tenang. Jadi mulanya orang kafir dikritik Allah walam tuhi itu bisa ilmu. Waktu galengnya Nabi Ibrahim kita kau ibe cinta Namrud. Him pangeranmu itu apa? Nabi Ibrahim itu apa? Pangeranmu yuhi wa yumit. Wala rofiyal ladhi yuhi. Pangeran itu sing muridno sing mateni. Terus dari Namrud nak ngono wae aku iso. Dia nak ngono wae. Ini orang wong tiba urip, orang sing dipateni, jare dene muridno mateni. Nah seperti itu tuh enggak benar. Karena terjadi tidak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran kok dia cerita awake dhewe. Jadi orang kafir itu enggak sambung. Mulane tiyang alim sing belajar Quran itu ngertos betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Dia bahas sesuatu yang tidak terkait itu tadi. Kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang mati dihidupkan lagi, kemudian itu dipakai tolok ukur kebenaran Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang membangunkan, karena mereka yang punya teori itu, yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut, mana kita ketika nombor di sepeda motor, sebelum kamu di bawah kongkong, nombor kue bawah kamu di bawah kongkong. Mana dunia zaman akhir kacau, akhir kepengen wong dia tinggi. Gak sejahtera. Indonesia ekonomi naik sekian, jadi sopo aku ya rasuke. Wah yo kacau, wape ukurannya ngono. Menteri hebat, presiden hebat, nak kadal juga no. Dek ini. Presiden nanti kenal gue, bukti presiden nganggur. Wong ini bisa nanti kenal gue. Mensusuan terus tapi nanti agar wong dikenali gitu. Oleh kerja kapan aman? Jadi ini penting ya. Makanya kalau tenang ya, kali ayat bisa walam tuhi itu dia ilman apa? Walam tuhi itu dia apa? Ilman. Jadi orang kafir itu orang yang tidak tahu tentang ilmu, sehingga mereka menjadi apa? Menjadi apa? Kafir. Geleng-geleng ya. Pokoknya harus sampai objek itu jadi tolok ukur. Pun ngoten mawon. Sehingga ketika kita hidup sekarang, kemudian kita nanti hancur jadi lemah, ya sudah. Allah yang menciptakan kita mampu menjadi kita wujud. Saat kita sudah mati pasti mampu menjadikan kita bangkit. Ya kita tidak tahu caranya kayak apa. Yang penting kita tidak terjebak karena melihat objek yang kasat mata itu hancur. Kamu mengatakan mustahil. Itu saja itu yang paling pokok. Itu geman. Dia tolong ukur dulu berdasar apa objek. Ya, berdasar subjek. Kalau subjeknya mampu ya akan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata